waktu Kevin ke sini, aku dengar waktu itu sendirian kan? Waktu kita ketemu di acara gatheringan ya, benar ya? Bener. Sendirian kan waktu itu. Kok bisa ada Mei dan Kara ini gimana nih cerita ini? Awalnya aku kirain shortage itu nggak bener. Karena susah dapat kerjanya, jujur aja. Dapat kerjanya susah. Even untuk dapat casual di healthcare aja susah. Terus kira-kira kenapa sih employer itu sampai sepicky itu? Mungkin Jenny bisa jelasin ini. Kenapa job token itu bisa sampai selangka itu sih sebenarnya? Awal-awalnya aku mau lebih ya dari yang lain. Aku ngambilnya bisa 3 hari. Iya. Aku yang penting nggak bentrok. Ya asalkan tidak bentrok dengan jam kerja aku di restoran. Aku bisa ambil lebih. Bukan karena apa, tapi supaya pada saat itu memang aku nggak familiar dengan kerjaannya. Iya. Jadi aku supaya bisa karena di pikiran aku kalau aku datang 1 hari atau 2 hari doang seminggu, aku nggak bisa bekerja sama seperti yang permanen. Iya. Nggak bisa perform lah ibaratnya kan, karena aku nggak familiar. Iya, Minggu depan datang, lupa lagi. Iya. Residennya siapa, kan sangat banyak residen. Ya namanya banyak ya pasti ya. Sangat bisa 60 residen Presentasinya yang harus ya. kita hafal. Iya. Masing-masing punya preference mereka sendiri. Iya. Nggak bakal bisa kalau nggak. Jadi aku coba tambahin hari aku, dan aku approach manajernya, minta kerjaan casual pada saat itu, pada saat awal-awal internship, minta kerjaan casual, dan nggak dikasih. Tentu saja nggak dikasih karena studentnya banyak. Studentnya banyak di semua facility, studentnya banyak. Oke. Sangat banyak. Jadi memang untuk internship ini saingan antar studennya memang banyak ya. Jadi minta hours lebih juga nggak dikasih. Minta kerjaan awal aja nggak dikasih. aku bilang, aku kan di sini internship ya. Gimana kalau aku kasih aku kesempatan casual, nggak usah guaranteed hours, aku bilang kan. Coba aja gitu, kamu lihat aku gimana. Nggak dapat. Aku minta pindah ke fasilitas lain. Iya. Aku minta pindah setelah aku di sana beberapa bulan, aku lihat nggak ada peluang, aku pindah ke yang lain di Browns Bay, North Shore ya. Di Browns Bay, aku langsung approach manajernya, minta peluang gitu kan. Aku pada saat itu aku effort, aku bilang aku boleh nggak datang setiap hari. Iya. Setiap hari, aku bilang. Dia bilang boleh, terserah kamu datang aja. Saya datang setiap hari, aku tunjukin muka beberapa hari, aku minta pekerjaan casual, nggak dikasih. Karena manajernya pada saat itu mau resign, jadi aku pikir nggak ada chance di sini, aku minta pindah lagi. Tapi aku dapat kerjaannya bukan dari internship, jadi aku apply. Iya. Beruntungnya dapat kerjaan di tempat kerja aku sekarang ini. Iya. Dapat kerjaan casual, nggak ada guaranteed hours. Jadi aku seminggu kerja cuman 8 jam. Oke. Dan aku harus lepas kerjaan part-time aku di restoran. Iya. Jadi aku finansialnya pada saat itu turun ya. Karena hoursnya cuma sedikit. Tapi nggak apa-apa, karena ini memang goals-nya memang di situ kan, di healthcare. Jadi aku lepas kerjaan restoran aku pindah ke sini. Aku pindahin internship sekolah aku dari Browns Bay ke sini juga, Three Kings. Aku pindahin ke sini. Dan aku datang setiap hari. Aku datang setiap hari. Internship setiap hari aku datang. Kadang aku bisa double juga. Dari jam 7 ke jam 3 aku sambung sampai jam 11 malam. Iya. Jadi aku lakukan itu seminggu pertama. Manajernya 2 sama clinical manajernya datengin aku. Bilang ke aku, kamu nggak boleh begitu. Mereka larang aku untuk health and safety, jadi aku nggak boleh. Tapi awalnya aku melakukan itu, aku udah approach ke manajer aku. Aku bilang, aku boleh nggak datang setiap hari. Karena aku sadar aku di sini bekerja dibayar, bukan hanya internship, tapi boleh nggak internship aku fullin seminggu, supaya apa? Supaya aku bisa bekerja seperti karyawan yang lain, staff yang lain, karena aku mau ngerti rutinitasnya gimana gitu ya. Aku nggak mau kerja tapi kurang efektif, kurang efisien gitu ya. Karena staff lain juga ngejudge kita gitu kan, apakah kita bekerja sesuai standar atau enggak. Dan pada saat itu aku merasa nggak bakal sesuai standar kalau aku hanya datang sehari 2 hari seminggu, nggak bakal bisa, impossible lah. Karena nggak ngerasain bener-bener nyemplung di situ gitu, di dalam itu gitu, dunia itu gitu ya. Nggak merasain nyemplung, karena sehari 2 hari nggak cukup sama sekali. Jadi ya kita dianggap ekstra terus, dianggap casual terus, bukan dianggap bagian. Jadi aku harus kasih effort lebih pada saat itu. Ya aku putuskan aku kasih effort lebih, aku gila-gilaan
orang satu shift pulang, aku bisa stay sampai 2 shift. Iya. Bisa 16 jam di tempat kerja. Dan aku lakukan setiap hari, sampai aku udah hafal semuanya. Bahkan even better daripada permanent staff. Iya. Aku udah hafal semuanya, aku nggak lakuin itu lagi. Aku stop karena pointless, nggak ada gunanya lagi kan. Ya udah, aku Memori masalahnya udah jadi semua gitu ya. udah jadi rutinitas Iya, kan. jadi rutinitas ya. Udah jadi Betul. rutinitas. Nggak ada spesialnya, aku nggak ada spesialnya kok. Cuman karena aku melakukannya sering, jadi rutinitas. Iya, jadi kompeten gitu ya. Ini namanya rajin pangkal sukses. Iya, betul. Tapi sebenarnya dari kisahnya Kevin ini ada yang gua petik tuh berguna banget nih. Pertama, Kevin ini tuh dia proaktif ya. Proaktif kan dia. Kedua, ini penting nih teman-teman. Karena kalau kita masih pegang temporary visa, contohnya kayak student visa atau work visa, ingat gitu, teman-teman, kalian itu ada batasnya di negara ini. Sebelum jadi resident, itu kalian masih bergantung sama sekolah atau employer kalian. Jadi yang dilakukan Kevin ini bagus banget. Ini kalian harus proaktif dan ini ya, kalau kalian mulai merasa tuh udah stuck di situ, pindah ke yang lain. Jangan bernyaman-nyaman stuck di situ. Karena itu tadi, kembali ke tadi ya, visanya tadi kan masih temporary tuh. Jadi kalian ada batas waktunya. Kalau sampai nanti batas waktunya habis dan kalian belum achieve apapun di situ, bahaya itu. Benar, setuju banget. Ya. Oke, lalu habis itu, jadi dari situ tuh Kevin gimana? Aku dapat Go ahead. kerjaan casual di situ dengan jam yang sangat minimum dan saingannya lumayan banyak ya di situ. Iya. Dari student dari sekolah aku dan dari sekolah yang lain sangat banyak. Pada saat itu aku mikir juga nggak ada peluang karena banyak yang sudah studi 1 tahun masih stay di tempat yang sama, belum dapat sponsorship, sambung lagi. Banyak student yang udah 2 tahun di sana, seniornya aku, dan kita perform sama aja. Di isi kepala aku, kita sama aja, aku nggak ada spesialnya, aku nggak bakal dapet gitu lah. Karena mereka udah 2 tahun dan masih lanjut study. Ada yang study level 7 naik, ada yang lanjut level 5, ada yang ngambil sekolah Inggris 6 bulan. Yang penting bisa nungguin job token dari yes. employer. Sambil nungguin job token tadi itu ya. Banyak benar sekali, ya? banyak Makanya sekali. mesti proaktif itu. Ya. Nggak boleh bernyaman-nyaman dan stagnan tadi itu. Ya, jadi apalagi jam mereka juga lebih banyak dari aku. Mereka dapat hampir 20 jam per week karena student pada saat itu masih 20. Sekarang kan udah 25. Sekarang 25 nih ya. Pada saat itu 20, mereka dapat 20, aku dapat 8, jadi di mata aku employer lebih favor mereka. Iya. Pada saat itu aku consult sama Ciheni juga nih. Ciheni ada kasih aku beberapa masukan yang sangat bagus buat aku ya. Ini sangat-sangat penting bahwa kita bekerja bukan hanya untuk company, tapi untuk residents, untuk klien. Betul. Jadi yang punya suara, menurut aku yang punya suara sangat kuat itu adalah clients residents. Mereka bisa mengubah keputusan employer Employer ya. dengan sangat cepat. Kalau mereka mau someone itu pasti di-hire. Benar. Jadi aku ubah approach-nya bukan approach ke manager. Karena itu cara lama nggak bisa, nggak mempan, nggak laku. Aku udah coba mati-matian, ternyata nggak bisa, nggak keketok hatinya. Aku approach semua residents aku. Semuanya yang aku lihat punya suara. Karena di aged care ini kan nggak semuanya punya sanity, nggak semuanya punya clear of mind, nggak semuanya bisa. Namanya juga ini ya, manula. Beberapa ya punya demensia. Guys, residence ini nih maksudnya si manula itu loh, pasiennya. pasiennya, Jadi di ya. sini di New Zealand nih mereka kosakatanya itu namanya resident. Jadi kan mereka tinggal di situ, jadi mereka dibilangnya residence. Residents ya. Ya. Para manula ini. Jadi aku pilih beberapa yang masih bisa komunikasi ke manajemen. Yang bawel ya kayaknya, yang bawel. Yang punya paling, power ya. Yang paling galak. Yang paling galak. Bener, yang paling galak. Aku approach yang paling galak. Hebat. Tapi semuanya approach. Yang suka demanding gitu ya. Iya. Karena aku lihat kompetisi aku pada saat itu nggak semuanya komunikasinya lancar, nggak semuanya efektif komunikasi. Iya. Karena komunikasi sangat penting. Mereka sangat appreciate orang yang residence-nya ini ya, manulanya ini sangat appreciate orang yang bisa komunikasi sama mereka. Karena mereka susah nangkap accent. Ada beberapa staff yang punya heavy accents dari negara-negara tertentu, mereka punya accent yang berat. Iya. Dan staffnya menganggap mereka berkata apa, mereka expect manulanya, elderly-nya pasti paham. Yang aku tangkap mereka nggak paham. Mereka hanya iya tapi mereka nggak paham. Aku datang ngomong hati-hati, ngomong pelan-pelan, jongkok eye level, ngomong hati-hati.
baru aku sadar ternyata mereka selama ini nggak ngerti mereka ngomong apa. Dan aku bisa coba ngomong ke mereka gitu kan. Dan mereka tanya ke aku, kamu di sini kerjanya berapa jam? Mereka tahu jam aku kasih tahu. Aku di sini kerjanya cuma sedikit jamnya. Mereka bilang, aku harus gimana supaya bisa bantu kamu. Langsung aja aku mikir ini kan bisa bantu aku. Bisa nggak bisa pokoknya ya. Aku bilang ini nama manajernya, kamu datengin aja manajernya. Kamu coba bilang, kamu tahu kan nama aku siapa gitu. Mereka tahu nama aku siapa. Tolong bantu aku bilang kan. Dan mereka approach, dan bener mereka bilang mereka kan ada residence meeting ya. Dan selalu dalam setiap bulan ada residence meeting mereka sama manajerial. Dan mereka sampaikan concerns-nya apa yang perlu di-improve. Nah, mereka sampaikan di situ. Mereka sampaikan di situ. Dan ya, pada saat aku approach manajernya lagi, dia berubah pikiran. Dia mau kasih aku kesempatan, mau kasih aku permanent position. Ini tips yang bagus banget. Bangga nggak dapat suami gini? Bangga ya. Guys, just for information, Kevin ini waktu aku pertama kali Gigih ketemu gitu ya. tuh ya, dia tuh diam banget. Kamu tau nggak? Aku liatin nih. Di New Zealand nih perlu bawel untuk bisa dapat residen. Kevin bisa nggak ya gitu kan? Waktu habis itu dia telepon aku waktu dia desperate tuh, aku bilang the only way is begitu. Bener loh dia jalanin guys. Very proud of you Kevin. Ya, sangat penting. Dia tuh dari pertama aku ketemu sampai sekarang itu dia has grown so much. Very proud. Guys, sekarang kita ke Mei. Mei, kamu udah berapa lama di sini? Baru seminggu baru nyampe. Seminggu baru nyampe. Bagaimana kesan kamu mengenai New Zealand? Kota yang sangat besar menurut aku ya. Besar. Dingin. Dingin, karena ini kita lagi winter Dingin. guys. Dan gak expect sih seperti ini. Maksudnya nggak expect tuh, jadi is a positive side apa negative side? Positive side. Positive side, ya. Positive side. Jadi glad udah bisa datang ke New Zealand, happy. Seneng banget bisa kumpul lagi kan sama suami karena Iya. udah hampir 2 tahun. Hampir kita 2 tahun ya. LDM. Wow. Wah, berarti kamu oke. ketemu Kara ini Baru. terakhir dia masih 5 tahun ya? Kara Terakhir sekarang berapa masih tahun? 5 tahun. Hmm, Bener. sekarang tahun udah ya? 7. Wow. Waduh, wah kangennya pasti kangen banget itu. Bagi beda Kamu gimana, beda Kara? waktu kan. Happy banget ya. Happy banget. Iya. Happy banget. Jadi manja. Oh, jadi manja, jadi kesempatan nih ya. I'm the princess ya. Iya. Iya. Lalu jadi selama 2 tahun kalian pisah, bagaimana tuh strugglingnya, ceritanya sedikit aja di Indonesia, surviving secretnya bagaimana tuh? Dan juga tambah masih beda waktu kan? Iya, Iya. beda 5 waktu. sampai 6 jam. Iya. Jadi Beda waktu. saya kerja, dia tidur, dia kerja, saya tidur. Kan gitu. Iya benar. Kebetulan kan saya di Indonesia juga ada kerja. Kara kebetulan ada dibantu. Kita ada dibantu sama kakek nenek untuk jagain ya. Oh. Jadi Iya. antar jemput ke sekolah, dibantu kakak nenek. Saya kerja, Kevin kerja. Itu benar-benar struggling sih. Di saat saya penat sama kerjaan, nggak tahu mau cerita sama siapa kan. Iya. Karena kan biasa sharing ke Kevin gini. Sedangkan dia jauh. Satu sisi mau cerita ke dia juga lagi struggling di sini. Itu berat sih. Cuman demi masa depan, karena kita mikirnya untuk anak. Iya. Untuk anak. Jadi harus bertahan. Dan sekarang udah mulai kelihatan ini ya. Mudah-mudahan Pathway-nya ya. Iya, udah mulai Mudah-mudahan. ada pathway-nya. Ya, Iya. jadi under the current policy resident pathway, Kevin udah berapa lama ya dari sejak AWV ya? Aku udah 6 bulan sih. 6 bulan. So 1.5 year to go untuk bisa apply resident. Iya. Iya. Ya, sukses to that. Thank you. Kara, kamu sampai di sini, kamu udah dibawa jalan-jalan belum sama papa? Ada. Kemana aja? North Shore. Oh, lewatin Papa bridge ya? Toy. Papa Toy tuh ngapain ke Papa Toy? Beli sofa. Oke. Jawaban anak-anak ya. Iya. Kemana lagi? Bocor semua nih. Taman? Oh. Myers. Oh, Myers Park City ya? Oke. Yang itu Mount Eden. Mau Eden? Oke. Jadi kamu ini
Auntie Henny denger Senin masuk sekolah ya? Iya. Oh, kamu excited Baru gak? mau masuk sekolah ini ya. Iya. Excited ya. Kamu udah lihat sekolahnya? Udah. Kamu suka school yang di Indo atau suka school yang di New Zealand? Ya, luasnya besar sama sekolahku yang dulu. Bedanya itunya, seragamnya, Ah. Apalagi bedanya? Apalagi? gurunya, temannya, desain sekolahnya, Oh. playgroundnya. Oh. Paling happy? Paling suka apanya dari sekolahnya? Playgroundnya. Playground Oh. astaga. Kara, kalau di New Zealand sekolahnya cuma main-main doang. Iya. Iya. Kau Paling pasti suka happy deh. juga campingnya. Oh, campnya ya. Oke, Wow, iya iya iya. Oke. Jadi kamu udah ke tamannya, kamu udah lihat-lihat. Udah Jadi kamu suka nggak taman di New Zealand? suka. Bersih Beda? dia. Bersih. Oh, bersih. Oke, rapi ya. Terus Di- kalau di supermarket kan, botolnya semua berjajar, gak kiri, gak ke kanan, Oh, rapi jajar. gitu. Oh, Wah. rapi supermarketnya katanya. Rapi supermarketnya ini anaknya Display- rapi ini displaynya rapi. diajarin mamanya nih. Oh, oke. Lalu kamu udah coba bermacam-macam snacks dari supermarket? Udah, Mana yang paling kamu suka? yang coklat, dalamnya marshmallow sama jam raspberry. Mei sama Kara ini baru datang di New Zealand 1 minggu nih. Mereka bisa kerja nggak nih, Jenny? Bisa. Jadi Mei sekarang holding partnership work visa. Ya. Jadi basically Mei can kerja unlimited hours. Wow, oke. Ya, jadi kalau begini kan berarti Kevin udah kerja, Mei udah kerja, jadi ya daily living life mereka should be able to manage. Siap. Ya, lalu kan sekolah free buat Kara, jadi cost of living mereka should be able to untuk handle semuanya dengan baik, ya kan? Oh, aku mau nanya, Mei jadi Mei kan daftar register sekolah. What do you think about sekolah di sini? Sempat kepikiran kayak bisa nggak ya nih anak di sini? Gimana nanti komunikasinya segala macam. Tapi kalau lihat dari si Kara, dia kan lumayan ekstrovert ya. Harusnya bisa sih. Kalian ada persiapan nggak buat Kara sekolah di sini waktu di Indo? Misal kayak di lesin bahasa Inggris atau Iya. gimana gitu ada nggak? Enggak, cuma Enggak. memang kebetulan dia di sekolahnya di tempat dulu itu memang Berbahasa Inggris. ya. berbahasa Inggris. Oh, oke. Hmm. Berarti memang udah bahasa Inggris, kebiasaan bahasa Inggris juga gitu ya. Oke, Gue Kevin juga. mungkin ada kesan-pesan mungkin yang bisa di-share ke audiens nih buat teman-teman yang lagi struggling atau gimana gitu. Oke, aku cuma bisa ngasih saran buat teman-teman yang di bidang yang sama ya di New Zealand di healthcare. Kalau shortage itu real ya. Kalau belum ada mungkin dari yang aku observe itu cuma cycle timing. Jadi kalau timingnya belum bukan berarti mereka nggak terima kamu. Kedepannya mereka bisa hire kamu. Jadi keep trying aja. Jangan merasa kayak terbuang, Iya, left tersingkirkan out ya. gitu lah. Coba terus, Iya, iya. coba terus pasti dapat. Oke teman-teman, jadi seperti itulah kisahnya Kevin yang sekarang bekerja care workforce di New Zealand. Dan juga Kevin juga berhasil untuk bawa istri dan anaknya sampai ke New Zealand juga nih, dan mereka akhirnya dipertemukan kembali ya di New Zealand ini ya. Wah, happy banget nih pasti nih ya. Banget. Oke, buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar imigrasi atau kalian yang berminat untuk studi, bekerja dan tinggal menetap di New Zealand, kalian bisa mengirimkan paspor kalian dan juga CV kalian yang terbaru. Kalian bisa mengirimkan ke immigration@anafrin.media. Pastikan CV-nya udah dalam bahasa Inggris ya teman-teman ya. Guys, jadi kita ada tambahan nih ya, karena kan kita begitu banyak dapat respon banget guys, dan we have a limited capacity ya di sini. Jadi makanya kadang-kadang kan dari kalian itu balasan dari kita lama. 1 Jadi- minggu ya sekarang ya turnovernya ya. Iya, sekarang turnover 1 minggu. But kita mau himbau nih guys ya, untuk appreciate staff yang kerja di sini, lalu untuk kita bisa membantu yang lain juga lebih efektif ya. Ketika kamu kontak kita, please CV masih ada guys. Kalau mulai sekarang kalau misalnya CV nggak ada, sorry kita nggak akan bales ya, karena ada ratusan koresponden yang kita terima setiap hari. Ini juga untuk membantu yang lain memang yang sudah siap ya. Lalu untuk masuk ke New Zealand guys, sangat penting kamu perlu dana minimal 500 juta. Kalau kamu belum siap 500 juta, kamu nggak bisa masuk ke New Zealand.
Oke teman-teman, jadi seperti itulah. Buat kalian yang punya pertanyaan yang lain, kalian bisa mengirimkannya ke forum komunitas saputra.org. Nanti di situ gua sendiri dan tim akan balasin pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Buat kalian yang punya pertanyaan yang lain, kalian bisa menuliskan di kolom komentar bawah juga. Nanti pertanyaan yang kalian menarik akan gua bikinin video khusus buat kalian. Oke, thank you banget Kevin, Mei, dan Kara sudah datang di sini. Thank you, Pak. Bela-belain Thank you, dan sharing kiprahnya yang sangat inspiratif ya bagi kita semua ya. Ini adalah salah satu success story ya buat kita ya. Ya, oke. Oke teman-teman, akhir kata jika kalian suka video ini jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Waktu kalian subscribe, nyalain juga tombol loncengnya sehingga nanti saat kita upload video terbaru, kalian semua dapat update dan notifikasi dari kita. Thanks for watching guys. Cheers.